Ya, apa, kesaksian Kakak ade ini keren banget ya. Dari awal, terus, terakhir tadi kita cerita bahwa karirnya terus naik, terus diberkati, momennya ketika, ya dibilang momen baik juga bukan, karena disidang oleh keluarga mantan suami yang meminta untuk memilih antara tetap ikut keluarga mereka dalam pernikahan muslimnya atau pilih Yesus. Jadi Kakak adik tetap memilih Yesus. Satu sisi kehilangan orang yang dicintai, ada perceraian di situ, tapi secara damai sejahtera, terus juga berkatnya Tuhan, kasihnya Tuhan terbukti. Karir, kalau ngomongin karir sama kehidupan terus apa namanya terus naik. Dan ini momen yang sekarang ini coba agak personal gitu ya Kakak Ade ya. Nah, Mmm, kalau tadi udah ngomongin karir lo mhm, bagus sampai ke atas, lo perempuan yang akhirnya bisa membereskan lah ya semua masalah-masalah yang ada di kantor yang baru sehingga kantor yang tadinya sudah hampir berantakan bisa pulih lagi, bisa baik lagi secara pekerjaan. Lo perempuan yang bagi gue keren karena bisa menjadi superhero gitu ya. Jadi penyelamat dan bisa dicontoh dengan tadi apa namanya apa semboyan-semboyan lo bahwa apa namanya lo harus mengdevelop orang, lo mhm. terus mengencourage orang untuk membagikan ilmu lo supaya mereka juga akhirnya bisa bekerja dengan ritme yang sama dan terbukti setiap lo pindah mereka yang minta untuk dibawa juga gitu ya. Berarti kan mereka udah merasa nyaman dan diberkati lah bukan secara materi kerja di bawah lo tapi juga mungkin aura positif dalam bekerja dan lain sebagainya. Jadi timnya kuat. Tapi gimana dengan anak lo? Dengan kan kalau single parent pula gitu ya, perempuan Mhm. pula, dengan level lo kerja, pulang malam, pertumbuhan, hubungan lo sama Lutfi gimana? Apakah kan kalau gue lihat apa, kalau lo kan kadang-kadang lo status lo di Facebook agak melo juga tuh ketika misalnya Lutfi udah kuliah gitu kan, ibu kangen lah gitu kan. Gue kadang-kadang Mhm. juga, ini orang lebay atau apa gitu. Nah gue pengen tahu, gimana sih hubungan lo akhirnya dengan Lutfi, karena Lutfi tentu kehilangan figur bapak gitu ya, figur ayah Mhm. ya sama lo, terus gimana tuh lo membangun bonding antara mama dengan anak, supaya anak juga nggak jadi manja tapi juga bisa mandiri. Apa yang lo bisa bagi buat kita semua di sini? Jadi Lutfi itu tuh, eee, saya tuh saya tuh selalu dia tuh selalu, saya tuh kalau saya boleh GR mungkin saya tuh tempat pertama dia kalau ada masalah, ada curhat gitu loh, Pak. Jadi saya tuh dia dari SD itu selalu saya bawa ke mana-mana, yang tadi saya bilang, turning point bahwa saya berikrar saya harus selalu ada buat dia, setiap saya nggak kerja saya selalu sama dia, itu tuh terjadi sampai sekarang gitu loh, Pak. Jadi saya selalu sedemikian rupa, bikin bahwa kita tuh selalu bonding gitu, selalu, kayak pergi bareng, apa pun dia bisa cerita sama saya gitu loh. Kayak, aku lagi deket sama ini atau aku lagi suka sama ini, dia tuh selalu even baru suka aja dia udah cerita gitu, kayak gitu, Pak. Saya juga nggak tahu ya, kalau dibilang resepnya apa, saya nggak bisa kasih resep karena itu tuh kayak terjadi dengan sendirinya gitu. Kayaknya Kayaknya, dia tuh merasa mungkin saya, dia nggak punya bener, dia nggak punya figur bapak, jadi apa pun yang terjadi dia selalu larinya ke saya, gitu loh, Pak. Saya keras sama dia, enggak, saya nggak keras sih, Pak, sama dia. Tapi saya selalu, eee, bawa dia untuk apa ya, saya susah deh ngomongnya, mmm, selalu apa-apa tuh mau cerita sama saya gitu. Kan ada ya Pak, kalau saya lihat teman-teman saya bilang, gue sih gue sih nggak mau tahu anak gue mau pacaran, gue nggak perlu tahu, gue maunya anak gue nanti kalau udah apa, udah bener-bener mau nikah baru gue mau tahu ceweknya siapa. Kalau saya nggak kayak gitu, saya justru pengen tahu anak saya itu deket sama siapa. Jadi kayak ibu-ibu kepo gitu loh Pak. Anak saya itu kegiatannya apa, saya itu selalu yang bawel-bawel gitu, tapi puji Tuhannya anak saya itu bisa nerima ke kekepoan saya gitu. Saya kayak ibu-ibu comel gitu loh, Pak, jadi saya tuh kayak yang repot sendiri gitu sama anak gue gitu. Kadang-kadang orang-orang bilang, "Lu repot amat sih sama lu." "Iya anak gue cuma satu," saya bilang gitu,
terus siapa yang jaga kalau bukan gue, ya nggak apa-apa juga kan, gue bilang gitu, anak-anak gue bilang gitu kan. Tapi memang akibatnya bahwa eee, Lutfi ngerasa emang deket sama saya gitu, Iya kan, kayak kan kalau kalau kata orang kan anak laki-laki emang biasanya dekat sama mamanya, anak perempuan mhm, biasanya lebih dekat dengan bapaknya. Tapi kan pasti ada mhm, ada yang harus diusahakan juga kan, kayak kayak mhm, kalau gue jujur aja kan anak-anak gue juga udah mulai beranjak agak remaja gitu ya. Gue agak takut juga mhm, nanti ketika karena gue dibentuk dalam kalau gue ya, gue dibentuk dalam keluarga yang nyokap bokap dulu nggak terlalu mau tahu gitu loh. Jadi mhm, jadi ya gue nggak pernah dikondisikan cerita gitu, lagi dekat sama siapa, Mas lagi suka sama mmm, siapa, mhm, nggak pernah begitu. Jadi akhirnya gue tumbuh ya nyokap gue, bokap gue nggak tahu. Meskipun akhirnya mereka tahu gue punya pacar, tapi gue nggak pernah cerita. Dan mereka nggak pernah mhm, nanya itu siapa dan lain sebagainya. Gue ngeri juga nanti anak gue yang udah Sion terutama kan udah 13, nanti pasti dia udah kalau gue mah udah satu SMP kan udah sempat suka-suka nama cewek dulu ya. Tapi mmm. gue nggak pernah dia entah apa salah kita komunikasi orang tua kepada anak dan gue pengen belajar momen gimana apa keponya lu tuh gimana sih Lutfi sini coba cerita lagi deket sama siapa atau lo kondisikannya gimana gitu komunikasinya sehingga akhirnya sampai sekarang Lutfi sudah dewasa dia masih terbuka dan cerita kepada mamanya sehingga meskipun lo sama dia jauh dia di Jogja kuliah lo di sini lo tetap tenang karena lo tahu bahwa lo bisa trust sama anak lo karena anak lo tiap apapun pasti cerita sama lo nah itu gimana tuh bisa ngebangun dia bisa terbuka sama lo tuh gimana? Lo kondisikannya gimana? Mengkondisikannya, gue selalu, kayak orang yang follow up gitu loh, Pak. Jadi, gue tuh selalu mendetail. Gue selalu mendetail, gini, ini gue nggak tahu ya, gue ngajarin lo jelek apa enggak nih ya. Jadi gini, gue kan orangnya, mungkin gue tuh orangnya kayak, kalau gue ngomong sama dia, "Kamu dekat sama siapa?" "Nggak ada." Dia bilang gitu misalnya nih, misalnya. "Tapi itu kok, ini, apa namanya, "Kamu deket sama siapa?" "Nggak ada," dia bilang gitu. Ini hari pertama nih. Terus besoknya saya tanya lagi dong. Akhirnya dia ngaku gitu. "Oh namanya si ini," gitu kan, "namanya si ini," dia bilang gitu. "Tapi enggak ah, aku nggak mau," gitu. Namanya itu gue pegang, Pak. Terus Hmm. gue langsung cari dong Instagram-nya gitu. Gue tuh Oh gitu. Cari informasinya nah itu dari itu ya, sosmed ya? iya. Terus udah dong, dari situ gue, ya gue bisa aja gitu, mancing-mancing dia untuk cerita akhirnya gitu. Gimana ya, gue susah, itu kayak bakat alam sih, Pak, maksudnya gue gue, emang gue orangnya kepo dan gue tuh emang seneng aja gitu, ada bahan komunikasi dengan anak gue, karena gue pikir waktu gue itu nggak banyak untuk dia gitu. Jadi setiap komunikasi, gue selalu pengen tahu kehidupan pribadinya dia. Jadi gue tuh kayak yang nggak jaga omongan kalau sama dia. Apa aja gue pengen tahu gitu, dari sisi kehidupan pribadi, teman-temannya dia, gitu. Jadi itu kayaknya suatu hal yang udah biasa bagi dia, tanpa gue tanya juga sekarang dia suka kayak mau sharing gitu juga akhirnya. Awalnya Lutfi itu anak lo itu emang tipikal yang memang kalau lo tanya dia akhirnya terbuka atau yang awal-awal apa sih lo mah enggak lah rese lo ntar aja mah enggak apa dia emang ketika lo tanya dia langsung tipikal anak kan beda-beda ya ada yang mamanya Mhm, tanya langsung terbuka atau dia mhm. memang akhirnya karena lo teken akhirnya dia ngomong atau memang dia emang anaknya yang tipe open juga gitu. Dia kalau ditanya tuh, awalnya memang gitu yang kayak tadi Bapak, "Enggak ah, enggak Bu, enggak, belum belum," gitu. Jadi dia tuh tahu momen di mana dia harus cerita atau momen di mana dia belum mau cerita gitu. Nah, Hmm. oke, kenapa gue selalu berusaha deketin dia juga, waktu itu pernah gini Pak, waktu SMP dia tuh pernah kayak tes psikologi gitu dari sekolah. Ya kan. Nah, hasil tes psikologinya bahwa, dia itu jenis orang yang, susah untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Nah, terus gurunya bilang, Lutfi itu kayak suka mendem jero gitu, suka mendem dalam, Bu, Ya, gitu. Jadi Ibu harus sering-sering banyak oke. komunikasi gitu. Mungkin karena dia, eee, su su apa, nggak ada figur atau gimana gitu kan. Nah, sejak itu sih, Pak, gue baru inget, sejak itu akhirnya gue yang terus aja gitu gue sosor aja terus anak gue gitu. Karena gue takut kan Pak, dia ada
masalah psikologis atau apa gitu, selama ini kita nggak ngeh kan. Ya itu sih, Pak. Iya ya. Iya sih, jadi emang penting juga kita orang tua itu apa namanya ya bukan soal ngeroh doang, tapi juga mendalami Mhm, psikologi anak gitu ya. Kalau andai kata lo mhm, nggak dikasih tahu sama gurunya hasil psikologinya anak lo di tes itu, mungkin eh, anak lo mendem sesuatu, lo juga nggak korek-korek, akhirnya dia bisa kita nggak bisa berubah mhm. skenarionya dengan hal hari-hari ini gitu kan ya. Jadi orang tua memang Iya, harus mungkin ya orang tua harus harus coba apa belajar ya, ada tes-tes banyak ya, ada tes fingerprint lah atau hasil tes iya, psikotes lah apa itu bagi saya sih bagus aja ya untuk kita orang tua bisa memetakan anak kita itu sukanya apa, gaya komunikasi dengan dia bagaimana, cara belajar dia bagaimana karena setiap anak kan mhm, berbeda-beda ya. Dan ini yang keren mhm, banget yang lo kerjain sehingga akhirnya Lutfi yang punya karakter awal itu tertutup, simpen dalam hati, karena lo terus mengusahakan nanya, akhirnya dia belajar untuk mengungkapkan, dan akhirnya sampai sekarang dia bisa mengekspresikan setiap ada apa-apa pasti dia cerita paling tidak mhm, ke mamanya, sampai nanti mungkin dia punya istri, mungkin kita doa aja supaya punya istri yang agak kepo juga mhm. kayak lo gitu, kalau enggak kan dia nanti gimana gitu ya. Iya, Oke, iya, jadi heeh. nah lo juga begitu nggak ke anak lo? Lo ceritain nggak? Apa hanya lo ini egois doang, lo nanya anak lo tapi lo nggak ceritakan masalah lo, hubungan lo kan Mmm, kan tentu lo masih muda mhm, sekali juga masih muda gitu kan, masih apa, lo dekat dengan siapa, karena lo juga nggak terikat dalam hukum pernikahan dengan mhm, siapapun, lo free gitu. Lo mhm. cerita nggak ke anak lo? Cerita, aku cerita, Dia eee nanya atau, "Mah, mama lagi dekat sama siapa?" Atau lo natural gitu, "Mama juga deket lagi ini, kamu nanti jangan kaget," gimana? Dia suka nanya, tapi kayaknya sebelum dia nanya gue suka udah cerita sih, Pak, gitu. Karena gini, gue kan lumayan aktif di medsos ya, Pak. Jadi kadang-kadang kan gue suka menayangkan sesuatu yang, mungkin TikTok mengundang TikTok. pertanyaan gitu kan, ya kan. Nah, itu aku nggak mau gitu, prinsip gue adalah, gue sama Lutfi itu harus bonding dalam segala hal gitu loh, intinya. Jadi, nggak fair ya kalau gue nanya sama dia, gue korek-korek, tapi at the same time, kehidupan gue atau gimana dia nggak tahu juga gitu. Untuk hal-hal yang memang dia harus tahu, gue akan cerita gitu. Misalnya, Oke. aku udah putus misalnya, aku, deket sama ini gitu. Dia akan itu. Dan kadang-kadang dia review kan, Pak, dia akan bantu review, "Enggak deh Bu, enggak yang ini," gitu misalnya. "Aku kayaknya nggak suka deh kalau tipe yang begini," kayak gitu-gitu, Pak. Jadi itu sedikit banyak kayak mendevelop karakternya dia juga, bahwa, jadi mirroring ke kehidupannya dia Iya. di masa depan juga kan. Jadi kayak gitu, bahwa, as a parents, lo harus bisa menghargai keterbukaan gitu, kayak gitu-gitu. Iya, karena bagi gue ya, gue apa, Mmm, lo ini contoh yang makanya gue ngundang lo untuk kita ngobrol-ngobrol supaya, eee, orang di luar sana itu bisa, belajar dari kasus lo ini bahwa, sebagai single parent, perempuan, bekerja, terus anak juga bagi gue Lutfi anaknya on the track gitu ya, nggak lempeng gitu ya, nggak neko-neko. Ternyata ya dari diskusi kita tadi, ngobrol-ngobrol kita, gue baru tahu ternyata emang lo udah siapin dengan supaya terbuka, jadi lo tenang juga, dan lo juga terbuka dengan dia. Jadi setiap lo misalnya kan bagi gue sah-sah aja lo udah sendiri deket sama beberapa mhm, laki-laki atau mhm, tentu lo juga punya mhm, mimpi, gue nggak tahu ya, gue tanya aja apa lo pengen mhm, masih punya mimpi mhm. untuk punya rumah tangga gitu? Gini, ya pengen mimpi sih ada sih, Pak. Bahkan si Lutfi itu selalu bilang gini, "Cari pacar ki Bu," maksudnya, "Nggak pengen nikah?" Ngomong gitu, sampai berani ngomong gitu sama gua, karena dia pikir kan, gua lonely atau apa gitu. Kadang-kadang aku jawab, "Enggak ah, belum ada yang cocok," gitu kan. "Udahlah nggak apa-apa, gini juga nggak apa-apa, aku kasihan sama Ibu." "Kenapa kasihan?" Saya bilang gitu, "Ibu happy-happy aja, emang nggak perlu temen apa?" Temen buat apa? Maksud gue, Heeh. iya gue butuh temen, tapi kalau bukan hal yang emang cocok atau apa, masa musti dipaksain ya kan? Aku bilang, "Aku cukup, nih ya, jangan tanya-tanya masalah pernikahan lagi." Pernah tuh berapa Oh. bulan yang lalu nggak salah dia dia habis dia nanya-nanya terus, Pak. Aku kan juga kadang-kadang suka sebel juga kan ditanya gitu kan. "Nih ya, Ibu bilang ya, Ibu itu hobinya banyak, punya banyak temen, punya ini, jadi kamu nggak usah care.
gue tuh nggak akan pernah kesepian gitu. Artinya, udahlah kita jalanin hidup. Kamu misalnya kamu berteman, berteman aja, maksudnya nggak usah care sama ibu. Ibu juga tahu kok pada saat saya harus curhat ke kamu, akan curhat gitu. Dan, gitu, Pak. Ada sih mimpi pengen berkeluarga, tapi kalau dilihat misalnya si ini nggak cocok, si itu nggak cocok, ya udahlah tunggu aja waktunya, Iya. gitu. Ya kalau gue sih ngelihat kalau di Indonesia ya dengan posisi lo di sini gitu ya, untuk dapet jodoh yang orang Indo agak susah juga kali ya. Karena mikir kan dia, Mhm, gila nih calon gue kalau dia deket sama lo gitu, gila. Apa posisi udah segini gitu kan, udah terlalu tinggi. Apakah itu reason, alasan lo? Ya gue nggak tahu mhm, ya. Tapi kan lo pernah beberapa kali deket sama orang yang gue tahu di sosmed itu orang mmm, bule gitu ya. Apakah ini mhm, reason lo untuk mencari orang yang bule yang lebih ya nggak kalau laki-laki kayak gue nih contohnya andai kata gue single gitu ya terus kita dikondisikan deket dan gue tahu posisi lo lebih tinggi dari gue gaji lo lebih bagus fasilitas hidup lo lebih bagus gue juga mikir banyak gitu kan wah apa gue nyaman nanti ya punya istri yang segala-galanya lebih di atas gue apakah itu alasan lo yang gue tahu cuma satu sih ya lo pernah deket sama cowok bule pula gitu kan mhm. apakah lo alasan itu untuk cari ya calon pendamping hidup yang bule supaya apa karena bule lebih open, lebih lebih nyantai Mmm, atau bagaimana? Atau pernah lo punya dapat yang orang Indo juga dan posisinya pernah di bawah lo? Ekonominya lah dan mmm, sebagainya. mmm, oke, pertama kenapa gue bukan cari, dapatnya orang bule mungkin karena itu ya, Pak, gue, suka yang open minded, terbuka. Pertama itu, kedua, enak diajak diskusi gitu. Nah, which is diskusi itu mungkin, attach to mindset. Nah, kalau lo bilang apa level atau apa, aku nggak ngerti. Yang pasti kalau kita enak diskusi, enak banget diskusi adalah sama yang pikirannya sama gitu loh, kayak gitu, Kak. Nah, gua pernah sih, sama orang Indonesia cuman, iya sama, maksudnya, pola pemikirannya sama, eee, tapi ya itu, mungkin Tuhan belum ngasih izin aja, gitu aja sih. Tapi gue tetap mencari sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Gua doain kok, gua doain lo dapat yang terbaik. Ya entah bule, Mmm, entah orang Indo yang penting nanti jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah kan. oh, jangan dong. Terus terus juga Lutfi juga enjoy dengan laki-laki yang nanti apa lo bawa ke rumah, jadi hubungannya ke depannya baik. Mhm, Oke, ya seneng lah gue bisa ngobrol-ngobrol sama lo. Perjalanan lo, ya mmm, gue juga kadang-kadang heran ya. Gue mah bukan tipikal pendeta atau gembala yang pengen kepo-kepoan gitu kalau kalau jemaat nggak mau cerita. Tapi ini ada momen baik juga nih. Gue minta lo untuk rekaman, akhirnya gue tahu cerita lo gitu dan ternyata ya kisah lo ini menginspirasi gue aja diberkati. Tadi ada beberapa momen gue sampai merinding gitu kan karena dengar cerita lo. Nah kalau kita mau tutup nih di apa wawancara kita, mmm, kalau misalnya gue minta uh, menurut lo bu, kalau lo kita ngomong ke Tuhan, terus juga ke Lutfi, ke anak lo. Apa yang lo mau omongin gitu? Dan di ya, apa sih dengan posisi lo di sini, kenyamanan lo di sini, mimpi lo yang masih lo mau kejar dan lo yakin bisa mendapatkannya. Ya itu mungkin sebagai closing statement lo juga di dalam diskusi kita ini. Kira-kira apa tuh? mmm, dengan kondisi gue saat ini, dengan mungkin, pencapaian gue saat ini, gue cuman pengen, Tuhan itu tetap jadikan gue orang yang berkenan untuk Dia aja, itu aja sih. Kalau ke apa yang lo pengen ke Lutfi gitu, ada nggak? Lo Gue pengen Lutfi. ngebayangin anak lo tuh ke depan tuh gimana sih? Kan gini nih, problemnya gini nih, kan lo perempuan, firman Tuhan kan laki-laki harus keluar dari rumah ibunya, bapaknya gitu kan. Berarti lo Mhm, juga harus dengan kesadaran nanti Lutfi akan membentuk rumah tangga sendiri. Nah, lo tuh kalau momen itu terjadi, ya kayak gue kan nyokap gue
sengaja keluar dari rumah nyokap gue, padahal rumah nyokap gue ada kamar-kamar juga. Yang andai kata gue sekarang tinggal di sana sama Sian dan Silo pun masih bisa karena kamarnya cukup gitu, tinggal Mhm, direnov dikit aja. Tapi kan gue mhm, harus keluar karena mhm. firman Tuhan tadi. Kalau lo gimana tuh? Kalau ada momen itu nanti, misalnya, mah aku mau nikah lagi, lo mau seperti apa hubungan lo sama Lutfi dan nanti calon mantu lo itu? Gue pengen, tetap, maksudnya gue pengen Lutfi tetap seperti sekarang ya, Pak, dan, dengan kondisi gue sekarang ini, gue yakin sih maksudnya Lutfi itu, gue selalu berdoa sih sama Tuhan kalau Lutfi itu dapat pasangan yang, sayang sama gue juga, ya kan, sayang sama Tuhan udah pasti gitu. Dan itu, seperti yang seperti yang gue bilang tadi bahwa gue tuh tipe emak-emak yang, pengen attach juga sama pasangan anak gue gitu. Sampai sekarang pun gue sama mantan-mantannya Lutfi itu masih WhatsApp-WhatsApp-an gitu loh, Pak, kalau lo percaya gitu. Even kalau gue ulang tahun, mereka tuh semua ngucapin, gue sampai kayak pengen bikin grup ex Lutfi gitu biar mereka ngucapinnya barengan aja deh. Iya loh, Pak, maksudnya, Heeh. eee, gitu, karena mungkin gue nggak punya anak cewek ya, jadi Ya, gue sayang banget sama ini, temen-temennya Lutfi yang cewek-cewek gitu loh. Nah, jadi gue pengen berharap bahwa gue sih nggak masalah sih dia misalnya mau keluar dari rumah ini atau mau membentuk keluarga yang ini dari gue, tapi gue, sorry to say Lutfi, ibu akan tetap attached gitu loh, ibu akan tetap, care, akan selalu ada, buat dia gitu dan istrinya dan keluarganya gitu. ya, ya. Iyalah, gue doain lo berhasil, tetap sukses dalam karir, terus juga ya setiap kita doa sama Lutfi kan gue juga doa bukan aja berhasil, Lutfi juga nanti ketemu pasangan yang cocok sama Mmm. lo, yang bisa ngertiin mertuanya ini agak kepo gitu kan karena 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 kan kalau dapat perempuan yang agak-agak gimana nih apa sih emak mertua nih kok Mhm, ini gitu kan mhm, padahal niat lo kan iya sih, bagus gitu kan supaya doa mhm, mungkin itu dikondisikan sejak awal ya nanti bisa saran ke mhm, Lutfi. Lutfi, mama lo tuh tipenya begini, bukannya seperti apa, tapi kan lo tahu mama begini, jadi nanti ibu begini, nanti kalau cari pasangan ya tolong dia dikondisikan di awal, gue punya nyokap tuh model begini, nah, care-nya tuh mhm. ditunjukkan dengan seperti ini supaya mereka bisa menyesuaikan dari awal. Jadi kalau dari awal sudah dikondisikan begitu sih, kalau dari Tuhan pasti nanti akan lancar gitu ya. Dan gue juga Amin, doa ya lo bisa ketemu jalannya Tuhan, pasangan hidup yang bisa nemanin masa tua lo nanti. Itu ya Bu ya. amin. Makasih buat diskusinya dengan lo hari ini, pasti jadi berkat dan sukses terus dalam segala hal. God bless you. Makasih Pak, God bless Ya, you. ya.